Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog di mana kita akan membahas berbagai topik menarik dan bermanfaat. Tentunya bersama saya Argi Firgiati. Pada episode kita kali ini kita akan membahas topik mengenai cegah penularan polio, pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio digencarkan. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Febriadin Hafiz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang di Dialog Bapak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, baru-baru ini pemerintah menggencarkan atau mensosialisasikan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio. Nah, bisa dijelaskan apakah Pekan Imunisasi Nasional Polio dan apa tujuan dari pelaksanaannya nih Pak? Pekan Imunisasi Polio ini atau yang kita kenal dengan namanya PIN Polio adalah kegiatan pelaksanaan imunisasi polio pada sasaran yang sudah ditetapkan. Waktu pelaksanaannya adalah 1 pekan setiap kali putarannya. Pelaksanaannya nanti 2 putaran, yang mana jarak antara pemberian imunisasi antar putaran itu adalah kurang lebihnya 14 hari. Tujuannya ini adalah untuk memutus mata rantai penularan polio tipe 1 dan tipe 2 secara serentak agar nanti didapat kekebalan komunitas, yang mana kita tahu bersama bahwa kasus polio sudah ditemukan di 5 provinsi sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Jadi pada durasi itu ada 5 provinsi yang terpapar polio di Papua, kemudian di Aceh, dan 3 provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk Kalimantan, Sulawesi memang tidak ditemukan. Tapi mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Betul. Bapak ya. Nah, untuk waktu imunisasi dari PIN-nya sendiri ini Bapak, kapan dan di mana saja? Tempatnya nanti akan dilakukan di posyandu, kemudian ada di sekolah atau yang sederajat, misalnya di PAUD sederajatnya, kemudian di sekolah dasar dan di madrasah ibtidaiyah. Pelaksanaan itu nanti 2 putaran. Putaran pertama dilakukan nanti insya Allah mulai dari hari ini, tanggal 23 sampai dengan 29 Juli 2024, dan nanti di bulan Agustus tanggal 6 hingga tanggal 12. Demikian. Jadi 2 putaran. Nah, siapa saja Pak sasaran dari imunisasi polio ini Pak? Sasaran ini adalah nanti untuk kelompok usia 0 sampai dengan 7 tahun. Tetapi yang 7 tahun ini sesungguhnya adalah 7 tahun, 11 bulan, 29 hari, menjelang 8 tahun menjelang 8 tahun. Menjelang 8 tahun. Menjelang 8 tahun. Nah, Bapak, pada biasanya ketika rutin bagi bayi misalnya melakukan imunisasi di puskesmas lalu diberikan kembali vaksin ini, apakah tetap dilaksanakan? Semua anak yang masuk dalam kelompok sasaran ini nanti harus mendapatkan imunisasi polio tanpa melihat, jadi tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Jadi semuanya wajib. Nanti anak yang sudah mendapatkan imunisasi rutin polio, jadi itu tetap harus mendapatkan imunisasi saat pekan PIN polio ini berlangsung. Gitu. Baik, jadi yang belum juga apalagi ya Pak ya harus ya Bapak ya. Baik Bapak, terkait dengan dosis dan juga jenis vaksin polio pada pekan imunisasi polio kali ini, apakah sama dengan imunisasi yang ada di puskesmas Pak? Sesungguhnya sama. Yang selama ini berjalan itu imunisasi polio tetes di puskesmas. Jadi ada 4 tetes dan 2 suntikan, tetapi untuk PIN ini hanya 4 tetes. Hanya 4 tetes. Jadi 1 putaran 2 tetes. Oke, per Bapak. anaknya. Bapak, kita berbicara tentang efek samping ini Bapak. Apakah akan timbul efek samping setelah divaksin polio? Ini yang sering dipertanyakan masyarakat ya Pak ya. Bagaimana Pak? Sejauh ini aman ya. Lebih dari 250 juta dosis sudah diberikan di seluruh dunia, dan pelaporannya hingga saat ini tidak ada ditemukannya efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi. KIP itu tidak ada yang serius. Dari pelaksanaan PIN polio yang sudah diberikan pada 15 juta anak di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta di Sleman, itu tidak ada kejadian efek samping yang membahayakan yang ditemukan. Penggunaannya juga sudah disetujui oleh WHO, Badan Dunia, dan di Indonesia juga sudah disetujui oleh BPOM ya.
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya. Jadi aman ya Bapak Aman, ya. insya Allah tidak ada efek sampingnya. Jadi kita semua harus mensukseskan PIN ini. Baik, terima kasih. Setelah iklan berikut ini kita akan bertanya lagi mengenai apa itu polio dan bagaimana sih mencegah penularannya. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di program Dialog. Sebagai informasi bagi masyarakat, apa sih itu polio dan mengapa penyakit ini menjadi perhatian yang serius di bidang kesehatan? Kita akan tunggu jawabannya. Bagaimana nih Pak? Apa itu polio nih Pak? Poliomyelitis ya. Ini jadi perhatian serius kita. Ini penyakit yang sangat menular. Penyebabnya adalah virus polio. Virus ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan yang mendadak. Kecacatannya seumur hidup, bahkan kematian juga bisa terjadi akibat lemahnya pada otot pernapasan. Kita pandang ini serius ya, karena ini sangat berbahaya dan bisa menular pada anak yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit polio. Virus ini menyerang susunan saraf pusat manusia, yang diserangnya adalah saraf motorik. Manusia bisa lumpuh layuh tiba-tiba. Kasus ini banyak terjadi di anak usia di bawah 5 tahun. Namun sesungguhnya polio ini juga dapat terjadi pada semua usia. Hanya saja yang banyak terjadi pada kelompok umur di bawah 5 tahun. Seperti itu. Apakah orang yang sudah terkena polio ini bisa disembuhkan nih Pak? Nah, di sini masalahnya. Kita kategorikan ini sangat berbahaya dan bisa menular. Utamanya bagi yang tidak memiliki kekebalan. Sekali seseorang itu terkena polio, tak akan pernah bisa disembuhkan. Jadi ini nggak bisa diobati. Tidak bisa disembuhkan berarti? Tidak bisa disembuhkan karena memang tidak ada obatnya. Yang bisa dilakukan hanya kita bisa cegah dengan imunisasi. Imunisasi salah satu langkahnya adalah dengan pekan imunisasi polio ini ya Pak ya. Untuk mencegah ya. Untuk mencegahnya. Nah, langkah-langkah apa saja Pak yang dapat diambil untuk mencegah penularan polio ini nih Pak? Kita pastikan anak-anak kita itu telah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kemudian anak-anak yang tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong banyak anak itu juga mendapatkan imunisasi polio yang lengkap. Selain juga menerapkan pola hidup sehat. Virus ini masuk dalam tubuh itu melalui mulut, lewat air atau makanan yang tercemar kotoran atau tinja yang mengandung virus. Virus akan berkembang biak dalam saluran cerna dan menyerang sistem saraf. Polio ini berisiko besar pada anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk, yang tentunya tidak menerapkan pola hidup sehat ya. Seperti dia tidak mencuci tangan dengan sabun atau BAB sembarangan. Seperti itu. Ini dengan lingkungan rumah yang kotor juga Bapak ya bisa memicu ya Bapak ya untuk sudah barang tentu. Kalau PHBS-nya nggak sehat ya. Iya. Nah, mengapa vaksin ini menjadi metode utama dalam pencegahan polio nih Pak? Ini adalah upaya kita mencegah karena ini mungkin bisa dibilang satu-satunya cara ya. Hanya dengan menciptakan imun komunitas, dengan menetapkan target sasaran sebanyak 95% dari total anak, kita berharap seluruhnya mendapatkan imunisasi polio di seluruh desa, di seluruh kelurahan di Tabalong. Lalu bagaimana efektivitas vaksin polio dalam mencegah penyakit ini Bapak? Pemberian imunisasi polio tetes ini kita pandang sangat efektif ya untuk melindungi anak terhadap virus, sehingga penyebaran virus polio untuk menanggulangi kejadian luar biasa atau KLB anak tetap kita harus melengkapi imunisasi rutin sesuai dengan jadwalnya. Tadi yang kami sampaikan 4 tetes plus 2 suntik. Baik, selain vaksinasi Bapak, apakah ada cara lain yang bisa membantu mencegah penyakit polio? Cara yang paling efektif
sejauh ini hanya imunisasi polio ya, di samping juga penerapan PHBS. PHBS ya Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita akan berbincang-bincang lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali dengan Kepala Dinas Kesehatan. Baik, Bapak, bagaimana strategi pemerintah dan Dinas Kesehatan dalam mensukseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio ini, Pak? Pemerintah pusat itu sudah banyak mengeluarkan regulasi ya. Ada surat-surat baik dari Pak Mendagri, dari Menteri Kesehatan, juga surat-surat tentang permohonan dukungan lintas sektor dari kementerian terhadap pelaksanaan PIN ini nantinya. Ada juga surat dari berupa instruksi Gubernur Kalimantan Selatan. Bupati juga sudah mengedarkan surat tentang pelaksanaan PIN. Juga ada edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama kepada semua satuan pendidikan yang ada di bawah naungan instansi masing-masing. Kita juga lakukan, selain tadi tentang surat ya, kita lakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat, lintas sektor terkait untuk mendukung terlaksananya PIN polio ini secara maksimal dan tercapainya target sasarannya nanti. Persiapan-persiapan kita coba siapkan. Preparationnya berupa perencanaan tentang sumber daya manusia, pendanaan, dan sarana dan prasarana yang diperlukan. Juga nanti hal-hal yang menjadi kendala kita coba untuk petakan. Mungkin nanti kami juga akan sisir nanti. Disidak gitu ya Pak ya? Disisir ya, mungkin disisir supaya ya, tidak ada yang terlewat ya Bapak ya. Nah, apa saja nih Pak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PIN polio ini? Tujuan kita adalah untuk mencapai kekebalan komunitas ya. Ini sasarannya tadi kan kita sebutkan 95% dari jumlah anak keseluruhan. Waktu yang diberikan hanya 1 minggu, ditambah nanti 5 hari sweeping untuk dilakukan nanti putaran kedua lagi. Nah ini ada kita coba untuk memberikan edukasi yang membuat masyarakat nanti bisa menerima dan paham akan pentingnya imunisasi. Kita juga memerlukan strategi dan tantangan khusus. Jadi memang sesungguhnya di Indonesia itu udah lama tidak terjadi kasus polio. Ada 15 tahun ya tidak terjadi kasus polio. Utamanya pada saat kita kemarin pandemi COVID itu ada anomali. Kita barangkali di Republik ini cakupannya yang masih jadi perhatian, sehingga kasus yang sudah lama tidak muncul ini muncul kembali. Yang tadi kami sebutkan di 5 provinsi itu, seluruh Papua, Aceh, dan beberapa tempat di Pulau Jawa. Tapi alhamdulillah di Kalimantan ini belum ya Pak ya? Alhamdulillah ya, belum, Kalimantan Sulawesi relatif clear. Baik, nah Bapak bagaimana dampak dari pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio ini terhadap penurunan kasus polio di Indonesia nih Pak? Untuk 5 yang kami sebutkan tadi ya, beberapa provinsi di Papua, di Aceh dan Jawa, beberapa di Pulau Jawa tadi itu sampai sejauh ini setelah dilakukan imunisasi secara intensif, penyebutannya mereka tuh subpin. Kalau kita kan PIN, kalau mereka subpin untuk daerah itu. Tidak lagi ada laporan kasus baru. Itu artinya bisa dibilang relatif efektif lah. Ya semoga saja kita tidak menginginkan, mudah-mudahan di tempat kita tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Terakhir Bapak, sebelum kita mengakhiri dialog hari ini, apa harapan dan juga himbauan Bapak kepada masyarakat dengan adanya pelaksanaan PIN polio ini Pak? Untuk lintas sektor kami minta dukungannya agar kegiatan PIN ini nanti bisa memenuhi target 95% untuk memenuhi sasaran anak dari 0-7 tahun menjelang 8 tahun ya, ini bisa tercapai. Kekebalan komunitas itu bisa terbentuk sehingga Kabupaten Tabalong bisa bebas dari polio. Untuk orang tua yang sayang terhadap anak-anaknya lah tentunya. Jangan lewatkan kesempatan ini agar kita bisa membawa anak-anak kita ke pos-pos PIN polio yang telah dijadwalkan oleh puskesmas masing-masing di wilayah kerjanya.
baik itu di posyandu maupun di PAUD, di SD atau madrasah ibtidaiyah, begitu. Dimanfaatkan Bapak ya. Iya. Baik, demikian lahir dari sesi talk show kita hari ini. Semoga pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dapat efektif memutus rantai penularan virus polio. Terima kasih kepada Bapak Hafiz yang telah berkenan hadir Bapak dan berbagi informasi seputar tema kita kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus saksikan program Dialog dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Firdiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.